Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa ada 7 saham di sektor finance. Yang pertama BBNI, kedua BMRI, ketiga BBRI, keempat BBCA, kelima BBTN, keenam BDMN, dan ketujuh ARTO. Kita langsung saja ke saham pertama. Ada BBNI yang hari Jumat kemarin ditutup naik 1,9% ke harga 4.810. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BBNI diakumulasi. Terlihat AK, BK, LG, CS, jadi broker asing banyak yang akumulasi. Kita langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, BBNI ini masih seperti analisa yang terdahulu, dia mantul dari supportnya 4.500 dan ini terindikasi double bottom. Neckline-nya ada di sekitaran 4.840. Nah, jadi seperti itu. Ya tetap kalau mau bagus BBNI harus breakout dari 5.000, 4.975 ini. Tapi kalau dia nggak mampu breakout, ada peluang ya BBNI akan bergerak sideways aja di range harga ini. Ya bisa sekitaran inilah. Tapi ini indikasi bagus, dia ada terindikasi membuat double bottom. Kalau dilihat ini ada gap kecil ya di 4.720, dia naik gap up. Kalau dilihat time frame 1 hari juga ya kemungkinan besar ditutup kalau BBNI gagal breakout dari 4.830 ya. Ini indikasi double bottom. Kalau kompim ya bisa lewat 5.000, tapi kalau gagal potensi ditutup oleh BBNI. Bagaimana prospek untuk BBNI jangka menengah? Ya masih sama, target saya masih bisa naik walaupun banyak info juga ya. Bank-bank konvensional perlu hati-hati nih sama bank-bank digital ya, karena juga bank-bank konvensional pertumbuhannya ya mulai kurang. Jadi seperti itu ya. Untuk BBNI apakah bisa disimpan untuk jangka panjang? Ya saya rasa masih bisa, cuman ya perlu dilihat juga fundamentalnya ya. Jangan juga pengen jangka panjang cuman nggak pelajari bagaimana laporan keuangan, bagaimana pertumbuhan emitennya. Jadi seperti itu untuk BBNI. Seminggu ke depan ada peluang masih ke atas ya, terdekat uji 4.830. Kalau mampu lewat ya bisa uji resistance 5.000. Kita langsung saja ke saham kedua, ada BMRI yang hari ini ditutup di harga 5.875. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BMRI diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BMRI seperti yang saya bilang ya, tetap mempertahankan area support psikologisnya di 5.750. Sempat breakdown di tanggal 14 Juli, tapi keesokan harinya dia naik ya. Ini bisa dikatakan ya false breakdown. Tapi dengan dia breakdown, dia membuat low baru nih. Perlu hati-hati juga untuk BMRI, tapi dengan harga sekarang BMRI masih murah. Jadi yang penting sabar. Kalau dilihat histori sebelumnya apakah bisa turun? Ya bisa aja BMRI turun sampai 5.400, tapi makin dia turun ya makin murah. Yang punya dana ya bisa ditambah di bawah. Yang penting sabar. Target saya tetap masih 6.800 sampai 7.400, ini bisa akhir tahun. Apakah ke 8.000 bisa juga? Kalau dilihat secara teknikal ya harusnya bisa. Ini kalau dihapus ya. Nah, jadi histori sebelumnya itu BMRI ini bergerak di range harga supportnya 6.250, resistennya 8.000. Tinggal tunggu BMRI ini mampu nggak breakout. Kalau dia mampu breakout dan kompim di atas EMA 200-nya nih lagi di atas 6.230, ya peluang ke 8.000 sangat mungkin. Cuman perlu waktu.
nggak ujuk-ujuk ya dia naik, ada naik turunnya. Nah, sebagai trader tetap cari resisten terdekat. Kalau dia ternyata gagal breakout resistennya ya take profit dulu, nanti beli lagi di bawah. Yang penting dilihat aja bagi yang trading. Kalau yang mau simpan dan nggak mampu lihat market tiap hari ya udah biarin aja ya. Selama BMRI nanti di atas 6.200 ya aman. Tapi untuk sekarang ya dia masih berjuang untuk naik. Semoga dalam 1-2 bulan ke depan ya bisa ke atas 6.250 untuk BMRI. Kalau dilihat dari indikator MACD-nya sudah membentuk golden cross mengarah ke atas, bar chart di atas juga terbentuk, volume saat naik biasa aja ya. Tapi ini candle anomali nih. Dia membuat candle doji. Kalau dia membuat candle merah di hari Senin, apalagi turun dari low-nya hari Jumat itu di 5.825, ya ada potensi dia uji supportnya lagi 5.750. Seperti itu untuk BMRI. Yang trading yang belinya di dekat-dekat support apalagi di bawah support ya udah pasang trailing stop aja, jagain profitnya, jangan sampai hilang profit ya. Biarpun take profit 1%, 2% ya udah take profit aja daripada dibawa ke bawah BP ya. Jadi seperti itu untuk BMRI. Kita langsung saja ke saham ketiga. Ada BBRI yang hari Jumat kemarin ditutup naik 0,78% ke harga 3.840. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker samarinya BBRI diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BBRI hari kemarin juga rebound ya, sempat gap up open tapi langsung ditutup hari itu juga. Kalau dilihat ini harga tertinggi hari sebelumnya itu di 3.810 ya, harga penutupan maksudnya, dan low hari Jumat di 3.810. Jadi ketutup untuk gap, dan BBRI punya gap di 3.990. Apakah potensi ditutup? Harusnya iya, karena kalau BBN ini rebound minggu depan ya menutup gap, karena BBRI juga sudah false breakdown. Nah, tapi yang saya dengar harga BBRI rai isunya itu di 3.600 infonya ya. Jadi apakah akan turun? Kalau dilihat 3.600 ya sesuai, ada gap juga di 3.600 ini. Ya kemungkinan ditutup di 3.700 ini kalau BBRI ke bawah. Dan ini bisa aja pola dead cat bond seperti ini. Nah, ini pokoknya minggu depan perlu hati-hati nih sama BBRI. Kalau dia ternyata tutup di bawah 3.800, pokoknya minggu depan ada harinya dia tutup di bawah 3.800, berpeluang BBRI ke bawah. Targetnya bisa 3.600 sampai 3.700. Di 3.700 ada gap, dan juga harga right isunya BBRI itu infonya di 3.600 ya. Cuman masih simpang siur apakah benar. Kalau benar ya potensi besar BBRI mengarah ke bawah dulu. Mending orang beli sekalian right isunya di bawah, di harga right isunya. Jadi seperti itu untuk BBRI. Padahal indikator MACD-nya sudah mulai bagus, membentuk golden cross, bar chart di atas 0 terbentuk. Dilihat juga BBRI ini bullish divergent, sinyal indikator naik, harga turun. Cuman ini ya tetap perlu hati-hati. Kalau dia jebol 3.800 lagi minggu depan, berpeluang ya bisa ke harga rai isunya. Kalau ke harga rai isunya menutup gap. Jadi seperti itu untuk BBRI. Tapi untuk jangka menengah, kalau saya lihat tetap BBRI ada potensi masih minimal ke 4.500 sampai 4.950, menguji lagi harga tertingginya di Januari 2021. Kalau dilihat ini dia memang rejection area cup and handle-nya ya. 3.800 ini cukup kuat, dia bisa dibilang juga level psikologisnya. Cuman kan ada harga rekisunya yang infonya di 3.600. Nah, itu yang masih perlu diperhatikan minggu depan. Ya, selama BBRI bertahan di 3.800 sih aman. Cuman kalau dia turun ya itu yang perlu diwaspadai. Ya, tinggal tambah lah kalau yang punya dana. Ya, tapi ini disclaimer on, keputusan di tangan masing-masing. Kita langsung saja ke saham keempat. Ada BBCA yang hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi tipis 0,08% ke harga 30.550. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya, BBCA didistribusi.
Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BBCA juga terlihat ya, dia bergerak sideways. Ini kan dia membentuk base di sekitaran supportnya 29.930 dan resistennya di 30.800. Ya, BBCA ini kan bank yang sudah mature juga, untuk pertumbuhannya ya kemungkinan besar juga melambat. Ya, sekarang para investor banyak yang beralih ke grow investing ya. Jadi yang bertumbuh lah, yang signifikan, yang bisa harga sahamnya itu naiknya berkali-kali lipat ya. Beda dengan BBCA ini kan sudah lambat pertumbuhan harga sahamnya juga ya, bisa dibaca setiap tahunnya berapa, kan biasa di 20, mungkin nanti ke depannya bisa aja di bawah 20% kenaikan rata-rata harga sahamnya per tahun. Makanya sekarang banyak yang milih ke bank-bank digital karena juga pertumbuhannya kan nanti akan beda sama bank-bank konvensional, udah besar. Dan ya, melihatlah bagaimana strategi bank-bank konvensional ini, BBNI, BBRI, BBRI, BBCA dalam menghadapi era yang semakin maju, yang banyak para investor juga beralih malah ke bank-bank yang lebih kecil, bank-bank digital seperti Agro, Arto. Jadi lihat ke depannya bagaimana strategi mereka aja ya dalam menghadapi ya persaingan yang makin besar. Seperti itu untuk BBCA. Minggu depan sepertinya masih sama, dia bergerak di range harga ini aja, 29.930 sampai resistennya 31.000. Kalau mau breakout ya bagus. Kalau dilihat indikator MACD juga sudah membentuk golden cross, bar chart di atas 0 juga terbentuk. Volume biasa aja ya, lihat minggu depan untuk BBCA. Kita langsung saja ke saham ke-5. Ada BBTN yang di hari Jumat kemarin ditutup naik 2,33% ke harga 1.315. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BBTN diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikal ya. Secara teknikal, BBTN juga ada sentimen positif, sepertinya juga akan direalisasikan DP 0% ya, untuk kedepannya biar bisa menggenjot untuk pertumbuhan dalam sektor properti juga. Jadi terlihat juga saham BBTN mulai ada pantulan dari area 1.200-an ya. Ini dia membuat candle bullish engulfing dan dilanjutkan kenaikan dengan membuat gap. Tapi tetap perlu hati-hati nih, kalau dia nggak mampu breakout 1.350, ada peluang dia menutup gap lagi. Kunci BBTN ini 1.350 kalau secara teknikal melihat jangka pendek. Kalau dia sudah breakout dari 1.350 ya bakal rally lagi ke atas. Target terdekat 1.450 dan 1.580. Kalau dilihat juga kan 1.350 ini dulunya neckline cup and handle-nya sebelum BBTN rally sampai 2.100. Nah, ini dia masih berjuang. Semoga minggu depan bisa naik dan tutup di atas 1.350. Kalau dilihat indikator MACD membentuk golden cross, bar chart di atas 0 juga terbentuk, volume meningkat. Ya, semoga aja naik. Yang beli di daerah bawah pasang trailing stop, jagain profitnya jangan sampai hilang ya kalau BBTN berbalik arah. Kita langsung saja ke saham ke-6. Ada BDMN yang hari ini ditutup terkoreksi 0,47% ke harga 2.120. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Seminggu kemarin juga asing terus net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BDMN didistribusi dan BDMN ini nggak liquid ya, jadi hindari dulu aja. Menurut saya nih, lihat ya, bid offer-nya juga tipis. Ini yang 1.000, 4.000, 2.000 ini ya bisa dibilang price maker-nya aja, jagain nih. Kalau dia cabut ya lihat lotnya kecil-kecil aja kan. Jadi seperti itu, hindari lah kalau untuk BDMN. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BDMN kurang menarik karena dia sudah di bawah supportnya 2140 bagi yang sudah punya. Ya, yang penting BDMN ini nggak jebol low-nya 2030 ya, masih bisa di hold. Kalau jebol itu ya siap-siap dibawa lebih dalam. Kalau dilihat dari histori sebelumnya, harusnya memang daerah 2120 sampai 2150 ini dipertahankan. Tapi ini kan dia membentuk pola dead cat bounce setelah turun, dia gagal breakout, dia gagal mantul ke atas, dia turun. Jadi penurunannya bisa sampai mana? Kalau saya lihat bisa sampai ya sekitaran 1.800 lah penurunannya kalau BDMN ini turun dari 2040.
Jadi seperti itu untuk BDMN. BDMN ini ya maunya price makernya aja ya melukis chart karena lihat tipis. Jadi hindarilah untuk BDMN, mendingan bank lain, BBTN atau BMRI ya. Jadi seperti itu untuk BDMN. Arahnya lihat minggu depan kalau bisa tutup kembali ke atas 2150 ya ada peluang bagus. Cuman B-toppernya tipis. Jadi kalau saya sarankan ya hindari aja BDMN. Kurang menarik ya karena likuiditasnya kecil. Kita langsung saja ke saham terakhir. Ada Arto yang hari Jumat kemarin ditutup naik 5,2%, melanjutkan kenaikan hari sebelumnya ke harga 15.900. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Arto didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Arto seperti yang saya bilang targetnya 17.150. Juga ada yang bilang infonya Arto ini bisa ke 20.000. Karena dia bank digital, ya kemungkinan bisa. Karena grow-nya lebih tinggi dan juga ada yang bilang laporan keuangannya juga mulai bagus. Ya sayangnya belum bisa dilihat ya karena belum keluar dari IDX. Jadi seperti itu untuk Arto, saham uptrend. Jadi potensi arah masih bisa ke 17.150. Potensi upside dari harga sekarang, wah 7% mungkin aja. Dia hari ini aja naik sekitar 5,3%. Sebelumnya 3,7%. Dia 3 hari terus naik. Jadi seperti itu ya. Untuk Arto, minggu depan masih lanjut. Bagi yang sudah punya dari daerah bawah, hold aja. Yang belum punya ya wait and see aja dulu. Jangan beli karena ini harga pertengahan. Ya, karena kalau dibawa turun juga resikonya lebih besar, profitnya juga ini kecil aja. Profitnya 7%, cut loss-nya malah sekitar 12%. Jadi hampir 1,5 banding 1. Kecil rewardnya. Jadi wait and see aja dulu. Yang ketinggalan jangan kejar harga. Tunggu aja dia nih koreksi ke daerah 15.000 sampai 14.800 baru spekulasi buy. Jebol 14.000 cut loss saja. Indikator MACD masih sangat tajam mengarah ke atas. Bar chart di atas 0 juga terbentuk, volume meningkat. Jadi ya peluang Arto masih bisa lanjut. Seperti itu untuk Arto ya. Cukup sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan, saya mohon maaf. Kalau channel Borneo Trader ini bermanfaat, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan-nya, Bapak Ibu bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti saya pilihkan saham-sahamnya dan buatkan trading plan-nya beserta chart-nya dan juga akan diulas kembali di malam harinya. Free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Tertarik? DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap semangat, semoga bisa terus cuan.